Hai anak-anak, pada video ini kita akan belajar latihan soal bahasa Indonesia. Ini adalah pelajaran kelas 6 bab 4 kurikulum merdeka. Kalian sudah siap? Kita mulai yuk belajarnya. Nomor 1. Teks eksplanasi bersifat titik-titik. A. Edukatif, B. Informatif, C. Persuasif, D. Inovatif. Jawabannya apa anak-anak? Iya, benar sekali, bersifat B. Informatif. Kenapa? Karena teks eksplanasi itu menjelaskan suatu peristiwa, fenomena alam maupun sosial. Jadi teks eksplanasi itu memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian. Nomor 2, berikut adalah salah satu langkah-langkah menulis teks eksplanasi, kecuali titik-titik. A. Membaca seluruh teks dengan seksama. B. Mencari ide pokok atau gagasan utama setiap paragraf. C. Menulis semua isi buku. D. Menuliskan ringkasan. Jawabannya yang mana anak-anak? Ya, benar sekali, jawabannya adalah C. Menulis semua isi buku, karena langkah-langkah menulis eksplanasi itu tidak perlu menulis semua isi buku. Kita cukup membaca seluruh teks, kemudian mencari ide pokoknya, lalu baru menuliskan ringkasan dari ide pokok tersebut. Bisa kalian kembangkan sendiri sedikit-sedikit. Nomor 3, perhatikan teks eksplanasi berikut. Gempa bumi adalah suatu peristiwa alam yang terjadi ketika terjadinya pergerakan di dalam lapisan bumi. Bumi terdiri dari beberapa lapisan yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini selalu bergerak sangat lambat. Tetapi ketika terjadi tumpang tindih atau benturan antar lempeng, energi yang sangat besar dilepaskan, menyebabkan getaran yang terasa di permukaan bumi. Berdasarkan teks di atas, penyebab utama terjadinya gempa bumi titik-titik. A. Pergerakan di dalam lapisan bumi. B. Gunung meletus. C. Hujan deras dan banjir. D. Gaya tarik gravitasi bulan. Jawabannya adalah A. Anak-anak, pergerakan di dalam lapisan bumi ada pada kalimat pertama di paragraf ini. Nah, di paragraf ini ide pokoknya ada di awal paragraf anak-anak. Nomor 4, dalam mencari ringkasan teks eksplanasi, langkah pertama yaitu titik-titik. A. Membaca seluruh teks dengan seksama. B. Menuliskan ringkasan. C. Memeriksa ringkasan dan mengedit sesuai PUEBI. D. Mencari ide pokok setiap paragraf. Jawabannya adalah mana anak-anak? Ya, benar sekali, A. Membaca seluruh teks dengan seksama. Jadi kalian perlu baca dulu semua teksnya dengan seksama atau teliti, kemudian kalian mencari ide pokok, itu langkah yang kedua. Lalu baru menulis ringkasan, dan yang terakhir kalian memeriksa lagi ringkasan tersebut dan mengeditnya sesuai pedoman untuk penulisan bahasa Indonesia atau PUEBI ya. Nomor 5, langkah terakhir dalam menulis ringkasan teks eksplanasi adalah titik-titik. A. Membaca seluruh teks dengan seksama. B. Menuliskan ringkasan dengan singkat. C. Mencari ide pokok setiap paragraf. D. Memeriksa kembali ringkasan dan mengedit sesuai PUEBI. Jawabannya apa anak-anak? Ya, kalian hebat, jawabannya benar sekali. D. Memeriksa kembali ringkasan dan mengedit sesuai PUEBI. Ada juga ya tadi soalnya di soal sebelumnya. Nah, anak-anak, kalian perlu tahu PUEBI itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kita lanjut nomor 6. Yang menjadi fokus utama saat mencari ide pokok setiap paragraf adalah titik-titik. A. Kalimat tambahan di setiap paragraf. B. Kalimat aneh di setiap paragraf. C. Kalimat utama di setiap paragraf. D. Kalimat terakhir di setiap paragraf. Jawabannya adalah C, anak-anak, kalimat utama di setiap paragraf. Jadi itu adalah fokus utama ketika kalian mencari ide pokok. Nah, kalimat utama itu bisa di awal atau di akhir. Kalau di awal namanya kalimat deduktif, kalau di akhir namanya induktif. Kalian harus teliti anak-anak dalam mencari ide pokok. Nomor 7, yang dimaksud dengan sinonim adalah titik-titik. A. Kata-kata yang memiliki makna yang berlawanan. B. Kata-kata atau frasa dengan makna yang sama.
C. Kata-kata yang hanya dapat digunakan dalam konteks formal. D. Kata-kata yang artinya kurang jelas. Jawabannya adalah B. Anak-anak kata-kata atau frasa dengan makna yang sama. Jadi sinonim itu sama kata atau persamaan kata ya. Contohnya senang itu bisa gembira, bahagia, seperti itu. 8. Antonim adalah titik-titik. A. Kata yang memiliki arti sama. B. Kata yang memiliki arti ganda. C. Kata yang memiliki arti tidak jelas. D. Kata yang memiliki arti berlawanan. Jawabannya adalah D. Anak-anak kata yang memiliki arti berlawanan. Karena antonim itu kebalikan dari sinonim, yaitu antonim itu lawan kata. Contohnya dingin, panas, sedih, bahagia, seperti itu. Nomor 9, perhatikan kalimat berikut. Siswa-siswa itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sinonim dari kata yang digarisbawahi adalah titik-titik. A. Mengatur, B. Menolak, C. Menghadiri, D. Memimpin. Jawabannya apa anak-anak? Iya, benar sekali jawabannya C. Menghadiri. Jadi berpartisipasi itu bisa juga berarti menghadiri. Nomor 10, perhatikan kalimat berikut. Cuaca pada malam ini sangatlah dingin sampai badanku menggigil. Antonim dari kata yang digarisbawahi adalah titik-titik. A. Sejuk, B. Panas, C. Basah, D. Berkabut. Jawabannya adalah B. Anak-anak panas. Seperti yang tadi dibilang, antonim itu lawan kata. Jadi lawan kata dingin adalah panas. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.